Hai, selamat malam. Gua mau lanjut yang soal perbedaan tentang orang yang ahli agama sama orang yang sudah hmm, dekat, yang udah paham dengan alam ya. Di sini kan terakhir gua bilang itu, kalau nggak salah ya, karena udah lama. Kalau nggak salah itu kan gua bilang kalau orang yang fanatik itu selalu menganggap bahwa agamanya itu yang terbaik, yang terhebat, yang terbagus gitu kan, yang ter gitu kan. Nah, kalau menurut gua pribadi, agama itu semuanya baik, agama itu semuanya bagus. Agama itu menurut gua adalah mengajarkan yang baik, mengajarkan yang benar ya, untuk kita. Agama kita, ini gue jelasin ya, agama kita nih, lo agamanya apa gitu kan. Agama yang kita pegang, yang kita percayai, yang kita jalani itu memang terbaik untuk diri kita ya, untuk diri kita, belum tentu untuk orang lain ya. Agama teman kita, ya itu yang terbaik buat dia gitu loh. Nggak ada satupun agama yang mengajarkan kita untuk menduakan Tuhan. Tidak ada satupun agama yang ngajarin kita untuk kurang ajar sama orang tua. Tidak ada satupun agama yang ngajarin kita untuk saling membunuh ya, dan lain-lain. Nggak ada ya. Semuanya ngajarin kebaikan, semua mengajarkan kebajikan, semua mengajarkan kita untuk banyak beramal, banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Semua agama ngajarinnya sama ya, kayak begitu. Bahkan kalau menurut gua pribadi, ya ini gua nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, menurut gua pribadi kayak kejawen, kayak Sunda Wiwitan gitu kan, ajaran yang diajarin sama mereka itu juga semuanya baik gitu loh, semuanya baik, semuanya juga ada benernya gitu kan. Satu ajaran, satu kepercayaan, satu agama akan disalahgunakan oleh orang-orang yang otaknya salah ya, yang punya prinsipnya memang tidak baik begitu. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari agama, ada kitabnya ya. Kalau kita mempelajari kitab agama kita, agama orang lain, kita akan tahu bahwa isi dalam kitab itu ngajarinnya umatnya itu harus bagaimana. Pasti beda dengan kelakuan umatnya. Itu pasti beda, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi inilah yang kadang-kadang gue juga suka kesel sama para pemuka agama, dimana mereka itu suka banyak terlalu menutupi gitu ya, banyak hal-hal yang ditutupi gitu loh, karena takut kehilangan umatnya kayak gitu. Ngomong soal takut kehilangan umat, hampir semua pemuka agama apapun suka bilang bahwa setiap orang rezekinya beda-beda, setiap anak rezekinya beda-beda, garis hidupnya beda-beda, takdirnya beda-beda. Jadi nggak usah dipermasalahkan, katanya gitu kan. Nah, gua ngomongnya di sini untuk soal rezeki.
Rezeki tiap orang, satu-satu orang berbeda-beda. Terimakan dan syukuri. Ya, itu kan yang diajarin ya. Kenapa itu nggak dipakai oleh kalian para pemuka agama apapun? Kalau kalian percaya dengan kata-kata itu, kenapa kalian selalu takut kehilangan umatnya? Kalau kalian percaya bahwa Sang Pencipta sudah menjatahkan umat gereja lu sekian, umat di masjid lu sekian, umat di vihara lu sekian, umat di pura lu sekian, gitu kan? Umat di bio lu sekian. Kalau emang kalian percaya dengan hal itu, kenapa kalian masih suka kesel kalau ada orang yang pindah agama? Kenapa kalian masih suka menggunjingkan? Dikatakan dosa lah, murtad lah, munafik lah, apalah segala macam. Kenapa kalian gunjingkan? Kenapa kalian musuhin? Walau itu saudara kita sendiri. Banyak kejadian gua ngalamin, gua pindah agama dimusuhin. Ya, gitu. Kalau kita percaya dengan kata-kata tadi, setiap orang punya jatahnya masing-masing. Punya rezekinya masing-masing. Artinya, tiap agama di dunia ini punya jatahnya masing-masing. Di Indonesia, jatah umat Islamnya berapa? Umat Kristennya berapa? Budanya berapa? Hindunya berapa? Konghucunya berapa? Animisme, dinamismenya berapa? Kalau ada yang pindah, kan nanti juga ada yang masuk lagi. Nggak usah dikata-katain dosa lah, murtad lah, diledekin lah, dibully lah. Aduh, domba yang hilang. Aduh, ini gitu kan ya. Ayo login lagi, gini-gini. Nggak usah juga ngajak-ngajakin orang masuk ke kita. Nggak usah ngajak-ngajakin orang masuk satu agama. Gitu loh. Kita lahir kan semua udah ditulisin garisnya ya. Kan kalian semua juga bilang gitu. Manusia sebelum lahir itu sudah dituliskan garisnya. Apalagi di Islam. Sama di Konghucu ya, di Cina tuh, Cina Buddha gitu ya. Itu kan dituliskan, kan kalian percaya sama hal itu. Nanti lahir orang tuanya siapa, ya kan, nanti namanya siapa, meninggalnya gimana, sakit apa aja, agamanya apa, kan udah ditulisin katanya. Ya udah, nggak usah digunjingin gitu loh. Kalau kita semua bisa berpikir demikian, gua rasa ya kalau banyak orang yang bisa berpikir seperti gua rasa dunia tuh bakal damai, nggak ada, ya akan berkurang lah gontok-gontokan soal agama tuh. Gitu loh. Terus kayak soal ngucapin selamat Natal, selamat Lebaran, selamat Nyepi, selamat apalagi Waisak dan segala macamnya. Kenapa Islam di Indonesia itu paling vokal mengatakan bahwa haram, ada yang bilang haram, tidak boleh mengatakan selamat Natal pada orang Kristen. Kenapa kita boleh ngucapin selamat Nyepi, selamat Waisak? Kenapa cuma ke Kristen doang kita nggak boleh? Jangan gitu dong. Itu namanya diskriminasi. Lagian juga secara logikanya, memangnya kalau kita ngucapin selamat Natal, itu kita bakal masuk Kristen? Enggak kan? Sekarang gua dari keluarga Kristen, ya, gua Islam pindah sendiri karena mau sendiri nih, ya, bukan karena nikah gua masuk Islam. Gua mah Islam Kristen, gua mah udah bolak-balik deh.
Lo mau bilang gua murtad, sok wae, bodo amat gua mah. Itu urusan gua sama Allah ya, sama Tuhan ya gua. Ibu gua Kristen. Ibu gua ngucapin ke gua, "Nah, selamat Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin, sehat-sehat selalu ya, lancar rezekinya segala macam." Didoain baik-baik. Masa gua nggak boleh ngucapin selamat Natal ke ibu gua? Gua ngucapin selamat Natal karena gua menghormati, karena gua menghargai itu ibu gua yang lahirin gua, yang ngegedein gua, yang ngerawat gua. Gitu loh. Haram bilang kayak begitu. Otaknya. No, tetangga gua tuh penganut yang agamanya ke Islamnya kayak begini nih, tetangga gua nih di Katulampa, Bogor. Halo Katulampa nih ya, yang di komplek. Kalian tuh banyak yang dosen IPB, kebanyakan orang-orang pinter pada S1. Gua ngeledekin elu pada tuh ahli surga semua. Sumpah gua ngeledekin elu pada ahli surga. Sana ngatung, jenggotan, apa segala macem. Perempuannya pakai kerudung panjang-panjangan, lomba-lombaan panjang-panjangan. Pikir dong, kalian tuh orang-orang pintar, lebih pintar dari gua. Gua cuma lulusan SMA, paket C lagi. Pikir dong, kalian tuh punya otak. Logikanya juga dipakai. Islam yang kalian anut itu Islam apa? Tidak ada menghargai. Tidak ada toleransi. Ibu gua mau ngejemput ke masjid, gak boleh. Gara-gara ibu gua Kristen. Gak boleh masuk. Gak boleh masuk ke halaman masjid. Bukan masjidnya ya, gak bolehnya ya. Ke halaman masjid aja gak boleh. Mau ngejemput anak gua ngaji, gak boleh gara-gara Kristen. Makanya ibu gua gak mau lagi ngejemput anak gua ke masjid. Segitunya kalian. Yang gua tahu di Al-Quran, toleransi di Al-Quran itu Islam sangat tinggi toleransinya. Yang gua pernah baca di Al-Quran, Allah itu selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. Kenapa sih kalian mempersulit sendiri? Orang-orang yang kalian inilah yang suka bikin jadi gontok-gontokan antar agama, jadi ribut antar agama. Orang-orang pinter tapi kagak dipakai gitu loh. Logikanya kagak jalan. Hati nuraninya tuh cuman kepentok di agama tok. Goblok menurut gua. Nah, ini dari kata-kata gua dari tadi. Inilah perbedaan antara orang yang pinter agama, gua bilang pinter ya, pinter ngerti agama tapi logikanya nggak jalan, sama orang yang udah ngerti dengan alam. Kita akan sering bentrok. Di sini perbedaannya udah kelihatan. Gitu loh. Kalau orang yang sudah dekat dengan alam, sudah mengerti alam, hubungan kami dengan Allah itu lebih tinggi, lebih cepat hubungannya. Kami tahu Allah itu mau saya harus gimana. Apa yang Allah mau dari saya tahu. Saya tahu perjalanan hidup saya ini, tugas saya lahir ini apa. Kenapa saya dilahirin. Orang kalau yang sudah dekat dengan alam, sudah paham dengan alam, sudah bisa menghargai alam, dia akan menghargai semuanya. Kita orang yang dekat dengan alam tidak gampang mengatakan lu dosa. Enggak.
Kita akan selalu berpikir, nih ya, orang-orang nih ya, perbedaannya lagi nih. Orang-orang yang sudah mengerti alam, paham dengan alam, dekat dengan alam, kita akan selalu menilai bahwa kenapa dia begitu. Kami akan selalu mencari, kenapa dia begitu. Dicari dulu sebabnya. Enggak langsung menghakimin. Tapi orang-orang yang pintar agama, gue bilang pintar ya, bukan ahli ya, gue bilang pintar agama. Pintar bacanya, ngerti maksudnya, tapi otaknya nggak dipakai, logikanya nggak jalan. Segala sesuatu pasti ada sebabnya, baru ada akibat. Nggak mungkin tahu-tahu langsung ada akibat. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada yang kebakar. Nggak mungkin. Gitu loh. Ini perbedaannya lagi. Masih banyak perbedaan. Makanya kenapa orang-orang kejawen, wiwitan itu suka agak bentrok dengan agama, terutama dengan agama Islam. Islamnya Islam yang sekarang lagi. Yang tadi gue bilang tuh, yang para ahli surga, yang celananya ngatung, ini jenggotan segala macam. Dimana mereka itu gak suka yang namanya ziarah kubur. Mereka tuh gak suka yang namanya sesajen, apa segala macam. Kalau ngomong tinggi, kita tuh begini, Islam tuh begini. Giliran ada yang kesurupan, ada yang kemasukan, ada yang gimana, lu pada gak bisa, lu pada kabur. Yang dipanggil siapa? Orang-orang kayak gue nih, yang dibilang musyrik, gue yang dibilang yang menduakan Tuhan lah segala macem. Gue yang kalian panggil. Gua dicap dukun. Dukun konotasinya jelek, buat ngejahatin orang. Gua bukan dukun yang jahat. Gua dukun yang ngebantuin orang. Ngebantuin orang yang dijahatin. Gue tuh. Ya. Mana tuh para ahli surga kalau ada hal-hal kayak gitu? Kabur semua, nggak ada yang datang satupun. Jangan jadi orang yang fanatik dalam beragama. Karena kalau kita udah fanatik, kita akan mentok doanya di tempat ibadah kita, di tembok ibadah kita doang. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghargai orang lain. Kita tidak punya toleransi dengan orang lain. Lihat di Indonesia sekarang, mana ada? Udah berkurang jauh nasionalismenya. Sudah berkurang sekali gotong royongnya, sudah kurang sekali yang namanya saling membantu. Gue pernah, waktu gue masih Kristen, gereja gue lagi ngebangun, kuli bangunannya dimusuhin, dikata-katain. Ngapain lo ngebangun itu, bantuin orang Kristen gitu, karena bikin gereja gini. Kata-katain sama tetangganya, temennya segala. Lu pada ngatain, emang lu mau ngasih dia duit buat makan? Lu ngelarang dia kerja. Kita boleh ngelarang orang kerja kalau kita juga ngasih dia. Kalau bukan donatur, jangan sok ngatur. Ya. Di sini dia kerja. Dia cuman kuli. Ada bosnya. Gitu loh. Kan kita mah kerja gimana atasan kita nyuruhnya apa? Ya udah, bos kita dapat proyeknya kerjain gereja, ya mau gimana? Ya kerjain, disuruh kerjain. Ya kalau lu nggak mau, kata bos, ya kalau lu nggak mau ya udah sono, nggak usah kerja. Nah kan kita mikir, kalau kita nggak kerja, dapur ngebul apa?
Nah, kalian tuh orang Indonesia senangnya cuma ngatain orang lain aja. Senangnya tuh ngiri aja. Dengki aja. Gak pernah mikir yang positif, yang baik gitu loh. Coba ininya nih, mulutnya nih ya. Terutama ibu-ibu julid, tolong dong. Sebelum kalian ngomong yang gimana, ngebully orang, ngebully agama lain, lihat diri kalian sendiri. Udah bisa bantu orang apa belum? Udah lebih baik belum kelakuannya kalian? Jangan menilai orang itu dari luar, dari cara kita berpakaian. Iman gak ada yang tahu. Kemarin gue udah bahas. Iman itu gak dilihat dari rajin tidaknya kita ibadah. Bukan dari situ. Karena iman itu cuman kita sama Allah yang tahu, orang lain gak tahu. Ya. Dan satu lagi, jangan suka bilang dosa. Dosa itu haknya Allah yang menilai kita dosa apa enggak. Kita itu cuma berhak mengatakan lu salah. Cara lu salah. Lu salah ngomong. Salah jalan. Itu oke. Tapi dosa itu haknya Allah, mutlak haknya Allah yang menilai. Tolonglah, yuk kita perbaiki diri kita masing-masing. Gua aja masih belajar terus. Sampai mati gua baru berhenti belajar. Gitu loh. Selama gua hidup, selama gua napas di dunia, kaki gua masih napak di bumi, ya gua belajar banyak hal. Terutama belajar memperbaiki diri. Gitu loh. Ya. Cobalah. Ini gua nggak buka semuanya. Ini cuman sebagai contoh aja lah, sebagian perbedaan antara orang yang pintar agama tapi nggak pakai otaknya sama orang yang udah deket ngerti bagaimana dengan alam.